Nah, sebelum kita lebih jauh nih, Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu yang hadir di baik di ruang Zoom maupun di YouTube ya, streaming terkait tentang era perkurikulum merdeka nih, Bapak Ibu. Ya, silakan boleh di kolom chat nih, Bapak Ibu ya. Biar ada sedikit bergerak ya, Bapak Ibu jari-jarinya. Silakan Bapak Ibu boleh diketikkan nih. Apakah Bapak Ibu sudah tahu tentang era perkurikulum merdeka? Ini kalau kita simpulkan nih Bapak Ibu masih banyak yang belum ya Bapak Ibu ya. Apalagi kemarin mungkin rapor kurikulum merdeka yang dirilis oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kemendikbud di detik-detik ingin pengisian rapor ya Bapak Ibu. Jadi memang waktunya sangat singkat sekali Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua tadi sudah Bapak Ibu ada yang belum. Oh, sudah Pak. Mungkin ingin lagi seperti apa sih sebenarnya karena waktunya mepet dalam pengisian kemarin ya. Jadi jenjang pendidikan Bapak Ibu nih, kira-kira yang hadir ini jenjang apa saja Bapak Ibu ya. Tentu kita tahu semua ya, rapor ini ada perbedaan perjenjang ya Bapak Ibu ya. Makanya kira-kira Bapak Ibu yang hadir. Nah, ini jenjang apa nih sambil mengsurvei ya, kira-kira yang semangat SMA, SMK, SMP, SD dari segala jenjang ini apakah rapornya itu mirip-mirip ya atau memang beda sama sekali. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bapak Ibu. Di sekolah Bapak Ibu ya sudah ya menerapkan ya implementasi kurikulum merdeka pada pilihan apa Bapak Ibu? Apakah mandiri belajar, mandiri berubah atau mandiri berbagi? Atau masih ada yang berpikir nih sekolah saya pakai apa ya? Belum kepikiran, jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. Hari ini tanggal 6 ya sudah mulai dibuka lagi pendaftaran implementasi kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Dan yang sudah menerapkan pun bisa diubah ya Bapak Ibu. Nanti silakan dicek. Jadi Bapak Ibu nanti silakan ya yang bagi sekolah-sekolah yang belum ya mendaftarkan untuk implementasi kurikulum merdeka nanti silakan mendaftar Bapak Ibu ya. Mandiri berubah. Apa sih sebenarnya harus memilih mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Ini ya Bapak Ibu. Bagi sekolah Bapak Ibu yang memilih ya mandiri belajar artinya satuan pendidikan itu menggunakan struktur kurikulumnya masih 2013 Bapak Ibu ya. Dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Makanya Bapak Ibu kalau di Dapodik ya Bapak Ibu ya, kalau tidak salah mohon koreksinya itu di tulisannya masih belum kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Bagi mandiri belajar. Karena untuk struktur kurikulumnya belum menggunakan kurikulum merdeka, tapi untuk administrasinya masih menggunakan kurikulum 2013, Bapak Ibu ya. Tapi silakan menggunakan atau menerapkan ya pembelajaran mungkin berdiferensiasinya di dalam pembelajarannya ya. Guru mengajar dengan siswanya pembelajarannya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Silakan. Nah, itu di mandiri belajar ya, Bapak Ibu. Kemudian di mandiri berubah. Nah, apa sih di mandiri berubah ini? Yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Jadi di mandiri berubah ini Bapak Ibu sudah administrasinya, kemudian cara pembelajarannya, nah, termasuk ini Bapak Ibu ya, bagaimana cara menerapkan rapor kurikulum merdeka itu di mandiri berubah Bapak Ibu. Ya, jadi semua sudah berubah, namanya berubah Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga kalau kita memilih mandiri berbagi, nah satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka sama seperti mandiri berubah dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lainnya, Bapak Ibu. Ini biasanya sekolah penggerak Bapak Ibu ya, karena mereka lebih dulu ya, menerapkan kurikulum merdeka
Jadi sudah mandiri berbagi, ya, sudah menyebarkan ya dampak positif atau praktek-praktek baik dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, ini profil sederhana Bapak Ibu ya terkait dengan aplikasi Erapor Kurikulum Merdeka. Nah, di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu ya seperti kurikulum sebelumnya, di akhir pasti akan memberikan laporan, ya, laporan selama ya siswa mengikuti pembelajaran di sekolah Bapak Ibu ya. Kita memberikan laporan kepada siswa dan orang tua Bapak Ibu. Nah, begitu juga di kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya. Tetap sama, kita akan memberikan juga rapor ya kepada siswa dan orang tuanya. Tapi nanti ada yang beda Bapak Ibu. Ya, yang beda apa Bapak Ibu? Jadi di kurikulum Merdeka ini nanti rapornya ada dua Bapak Ibu. Ya, yang pertama rapor intrakurikuler ya seperti kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2013 Bapak Ibu. Dan yang kedua di kurikulum Merdeka nanti sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka itu membagikan juga rapor proyek Bapak Ibu di semester genap. Ya, dalam 1 tahun Bapak Ibu proyek yang sudah dilaksanakan di semester genap seperti waktu sekarang ini Bapak Ibu ya, berarti kan masuk di semester genap. Siap-siap Bapak Ibu ya di-input nilai proyeknya, baik proyek 1, proyek 2, proyek 3 dan seterusnya sesuai dengan jenjang Bapak Ibu ya. Misalnya di SD itu proyeknya 2 ya Bapak Ibu ya minimal, kemudian di SMP itu proyeknya 3 minimal Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan dengan jumlah proyek yang dilaksanakan di sekolah. Jadi ada 2 rapor ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu nanti akan diinput ya di aplikasi Erapor Kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing ya, harus mencari rapornya seperti apa ya, membuat sendiri, tanya dengan teman guru yang lain. Nah, pendidikan sudah menyediakan ya aplikasi Erapor yang mudah ya, biar Bapak Ibu nanti tinggal menginput nilainya langsung jadi Erapor. Nah, di dalam Erapor Bapak Ibu ya itu ada beberapa peran, kemudian muatan, dan di sini juga ada unduhan Bapak Ibu ya. Nah, Erapor ini Bapak Ibu untuk peran ini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama administrator. Nah, administrator ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua data nanti disetting lewat administrator Bapak Ibu. Ya, kalau sudah disetting di administrator, sudah clear, sudah oke, baru di-share ke Bapak Ibu guru dan wali kelas. Nah, kemudian peran sebagai guru Bapak Ibu. Ya, kita menginput ya, menginput apa perkembangan peserta didik ya, atau siswa dalam proses mengikuti pembelajaran dengan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu berarti akan memperoleh ya atau mendapatkan nilai sumatif ya dari materi yang Bapak Ibu ampuh dari siswa, dan akan Bapak Ibu inputkan ya, inputkan di Erapor ya. Kemudian wali kelas. Nah, wali kelas ini Bapak Ibu nanti tugasnya ya menginput administrasi ya. Mungkin absen, kehadiran ya Bapak Ibu itu diinput. Kemudian ekstrakurikuler juga Bapak Ibu ya diinput. Nah, itu wali kelas, dan mencetak rapor tentunya. Ya, ledger, rapor itu silakan nanti dicetak oleh wali kelas Bapak Ibu. Nah, di dalam Erapor yang tadi saya sampaikan di depan itu ada 2 Bapak Ibu. Ya, ini yang beda sekali dengan kurikulum sebelumnya. Ada rapor intrakurikuler, ya di situ ya nilai perkembangan peserta didik ya, nilai sumatifnya Bapak Ibu. Nah, rapor P5, project Bapak Ibu ya, nanti silakan diinput ya nilai-nilai yang tadi nih project, silakan nanti diminta dari koordinator projectnya ya. Silakan diminta, kemudian diinput, atau koordinator project nanti diberi usernya agar bisa menginput. Atau nanti di Dapodik Bapak Ibu ya, harus diinputkan. Kenapa? Nanti biar muncul secara otomatis di akun Erapornya Bapak Ibu. Ya, jadi itu muatan yang ada di
Erapor Kurikulum Merdeka. Kemudian ada unduhan Bapak Ibu ya, unduhan aplikasi terkait dengan panduan maupun nomor kontak helpdesk yang bisa dihubungi. Nah, Bapak Ibu semua, jadi operator dapodik Bapak Ibu juga berperan ya Bapak Ibu, atau syukur-syukur di sekolah Bapak Ibu ini operator dapodik dan operator erapor ya, karena harus diinstal ya di laptop dapodik Bapak Ibu. Kok harus diinstal di rapor dapodik? Ya, karena nanti datanya itu diambil dari dapodik Bapak Ibu ya. Jadi biar mudah diinstal di di laptop dapodik Bapak Ibu. Ya. Nah, tugas operator dapodik itu apa Bapak Ibu ya? Jadi tugas operator dapodik harus memvalidkan data-data yang diperlukan di erapor Bapak Ibu. Ya, pembelajaran di rombel, rombelnya, siswanya, guru-guru yang mengampu pelajarannya, ya itu yang perlu divalidkan datanya, Bapak Ibu. Karena itu akan diambil, ya. Kalau itu nggak valid, Bapak Ibu menarik data nanti akan tidak sesuai ya dengan real yang ada di lapangan, Bapak Ibu. Jadi operator dapodik harus bekerja sama ya. Kalau memang berbeda operator. Kalau memang sama ya sudah. Artinya sudah aman data. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada peran di situ untuk operator dapodik untuk memvalidkan datanya. Nah, ini alurnya Bapak Ibu ya. Alurnya seperti apa cara kerja administrator. Jadi langkah yang pertama Bapak Ibu setelah diinstal ya, setelah diinstal aplikasi erapor itu masuk sebagai administrator. Ya. Kenapa? Nanti si admin akan men-setting web service Bapak Ibu. Web service itu akan menghubungkan antara erapor dengan dapodik Bapak Ibu. Ya. Agar koneksi, nah kalau sudah koneksi berarti data bisa diambil dari dapodik Bapak Ibu. Kemudian nanti membuat user. Ya, user erapor untuk siapa? Ya untuk Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu. Untuk nanti menginput nilai. Ya, kemudian diupdate data kepala sekolahnya, kemudian diedit gelarnya juga Bapak Ibu, ya, update data siswa, kemudian cek data kelas dan anggota kelas, edit nama singkat mapel, ya, sampai mapel Bapak Ibu, kemudian tanggal rapor dan sebagainya itu harus di-update semua Bapak Ibu, sampai mapping ya, mapping rapor Bapak Ibu, ya, untuk format di di rapor nanti setelah dicetak. Ini sangat penting sekali kalau kita memapping rapor urutan Bapak Ibu ya, urutan mapel dari atas sampai bawah Bapak Ibu ya. Kemudian menyesuaikan data wali kelas ya, data mengajar ya. Kemudian kalau udah selesai menginputkan data intrakurikuler, yang kedua ke P5 Bapak Ibu. Nah, di admin juga akan menginputkan atau mengsettingkan itu P5-nya, rapot project-nya Bapak Ibu. Ya, di situ apa yang dibutuhkan? Kira-kira temanya apa Bapak Ibu? Nama project-nya apa? Dimensi yang dipakai itu apa? Kemudian elemennya, kemudian sub elemen, yang terakhir capaian. Capaiannya itu apa Bapak Ibu? Ya, baru membuat kelompok project ya siswa kita. Kemudian Bapak Ibu nanti baru bisa mengisi nilai project-nya Bapak Ibu. Dan baru cek nilai status ya. Jadi di erapor nanti bisa dilihat, tidak perlu Bapak Ibu memanggil gurunya atau menanyakan gurunya, bisa dilihat di status penilaian. Kalau dia sudah input, nanti ada checklist Bapak Ibu ya. Kalau belum, tanda silang. Sangat mudah nanti Bapak Ibu bisa memonitoring tadi ya, progres pengisian erapor. Dan cetak ledger dan rapor Bapak Ibu ya, dan sampai cetak erapor. Nah, itu alur kerja administrator ya Bapak Ibu. Jadi administrator ini bisa melihat semua aktivitas yang ada di erapor Bapak Ibu ya. Kemudian nah, kerangka kerja untuk Bapak Ibu guru ya. Kalau udah disetting admin ya, nanti Bapak Ibu akan diberikan user sama administrator ya, atau admin sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu cuman menginput
satu nilai ya, satu nilai sumatif Bapak Ibu berarti mengolahnya itu di luar Terrapor. Beda ya, waktu kita kurikulum 2013 Bapak Ibu menginput nilai juga. Di kurikulum Merdeka ini lebih simpel. Jadi Bapak Ibu hanya menginput satu nilai, ya itu sudah Bapak Ibu olah ya menjadi nilai sumatif akhir Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu menginputkan juga tujuan pembelajaran. Ya, TP-TP Bapak Ibu nanti diinput di Terrapor Bapak Ibu. Ya. Atau Bapak Ibu ya bisa juga mendownload format nilai. Ya, nah kita tampilkan Bapak Ibu ya. Kemudian input nilai pada Excel, Bapak Ibu diimport. Export import Bapak Ibu ya. Ini biasanya menu yang digemari ya Bapak Ibu kalau pada waktu Bapak Ibu mengisinya secara jaringan, ada kendala Bapak Ibu bisa menggunakan export import Bapak Ibu ya. Nah, kemudian guru juga nanti bisa cek status penilaian dengan catatan nilai dia sendiri Bapak Ibu ya. Karena guru ya, bukan keseluruhan. Dan cek capaian nilai rapor siswa. Kalau Bapak Ibu nanti ada di situ mengajar ekskul, kemudian Bapak Ibu mengisi nilai P5 juga, itu akan muncul Bapak Ibu ya, akan muncul ya. Akan muncul otomatis di akun Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu juga seorang wali kelas, di situ juga ada input data rapor Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru praktek itu tidak susah, sangat mudah. Tinggal tentukan tujuan pembelajaran, kemudian masukkan nilai Bapak Ibu ya. Oke, kemudian bagi wali kelas Bapak Ibu ya. Jadi wali kelas ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai wali kelas, otomatis menu wali kelas akan muncul Bapak Ibu ya. Di sini akan muncul nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bukan wali kelas ini hilang ya, dari menu wali kelas akan hilang otomatis. Tapi kalau Bapak Ibu wali kelas akan muncul semua seperti ini menunya. Apa tugas wali kelas Bapak Ibu? Di situ bisa melihat data siswa, kemudian menginput data kehadirannya, eskul, input catatan wali kelas Bapak Ibu, kemudian mencetak rapor siswa tentunya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak banyak yang diinput, cuman kehadiran pun kan tidak semua siswa kan tidak hadir Bapak Ibu ya, pasti ya di sekolah 1-2 itu wajar Bapak Ibu ya, karena sakit atau alasan lain. Nah itu tugas wali kelas. Nah ini contoh tampilan Terrapor ya Bapak Ibu. Tampilannya ini untuk identitas ya. Siswa biasanya di kelas 7 ya, di kelas 7, di kelas 1, di kelas 10 Bapak Ibu ya, atau PAUD itu di awal membutuhkan cover depan Bapak Ibu ya, atau halaman depan sebagai identitas. Nah ini laporan hasil belajar Bapak Ibu, nanti seperti ini bentuknya. Jadi tadi di mapping rapor maksudnya ini ya Bapak Ibu ya, mengurutkan mapel dari nomor 1 sampai terakhir. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya matematika dibuat 1 berarti akan muncul di atas. Ya. Jadi kita sesuaikan aja Bapak Ibu ya. Misalnya pendidikan agama di atas, Pancasila, Bahasa Indonesia dan seterusnya. Nanti silakan ya. Ini Bapak Ibu nanti yang akan mengurutkan. Nah, rapornya seperti ini Bapak Ibu ya. Ada nilai akhir Bapak Ibu, kemudian ada nilai ada deskripsi capaian kompetensi Bapak Ibu ya. Jadi di rapor ini Bapak Ibu boleh ya deskripsi capaiannya Bapak Ibu mengambil dari penilaian formatif Bapak Ibu ya. Tapi nilai yang diinput Bapak Ibu itu nilai sumatif Bapak Ibu ya. Jadi nilai yang diinput itu nilai sumatif Bapak Ibu, bukan nilai formatif. Tapi deskripsi boleh karena kan formatif ini kan menilai untuk melihat perkembangan siswa dalam mengikuti pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau nilai yang masuk berarti nilai sumatif. Ini contoh tampilan project nih Bapak Ibu ya. Jadi project Bapak Ibu jangan dibayangkan bentuknya angka ya Bapak Ibu. Jadi checklist Bapak Ibu ya. Mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang Bapak Ibu. Jadi tinggal di checklistnya di mana posisi siswa kita dalam mengikuti project Bapak Ibu ya. Bentuknya seperti ini. Jadi MB, SB, BSH, dan SAB, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti membuat format untuk project pun ya
harus sama ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan format rapot project ya, biar nanti sinkron. Jangan Bapak Ibu dibuat angka, setelah Bapak Ibu akan mengikut bingung, kok bukan angka. Nanti Bapak Ibu cuma checklist saja Bapak Ibu ya dalam menginput rapot project Bapak Ibu. Ya. Tapi harus menentukan ya, apa itu MB, SB, BSH atau SAB. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin juga nanti ini ya bisa Bapak Ibu catat nih ya. Pasti Bapak Ibu tadi seperti apa sih installnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita install juga Bapak Ibu, jadi waktunya mungkin akan sangat panjang Bapak Ibu. Ya. Ini karena saya buat tutorial pun 39 menit Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang Bapak Ibu masih penasaran silakan bisa dibuka ya Bapak Ibu ya untuk link ini s.id garis miring Erapor KM 2023. Itu panduan bagaimana instalasi dari awal sampai akhir Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya menjelaskan yang sudah ya Bapak Ibu, yang sudah disetting, kemudian nanti tinggal Bapak Ibu dalam instalasinya bisa dilihat di panduan seperti itu Bapak Ibu ya. Karena tadi ya Bapak Ibu nanti di panduan ini Bapak Ibu akan men-setting juga ya, maksudnya web service-nya. Nah ini kalau yang hadir semua operator mungkin paham ya Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu guru kan hanya nanti menerima akun atau user Erapor, kemudian yang men-setting itu operator Bapak Ibu ya. Nanti bisa disampaikan juga ke operatornya. Nah, seperti ini loh ya, link ini bagaimana menginstal Erapor ya dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu setelah diinstal ya tadi Bapak Ibu. Jadi yang pertama kali login itu admin Bapak Ibu. Nanti passwordnya user administrator, passwordnya juga administrator Bapak Ibu. Itu secara default ya, secara sistem seperti itu. Nanti silakan diubah Bapak Ibu. Ya. Di sini saya masuk langsung ya tampilan Erapor ya Bapak Ibu seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi di sini ada localhost, kemudian sini kode ya Bapak Ibu ya. Nah kode ini Bapak Ibu setiap jenjang itu berbeda Bapak Ibu. Kebetulan kalau yang SMP 7759 ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dilihat ya, mungkin di SD kodenya lain, nanti silakan. Tapi yang jelas ini kode atau link address ya Bapak Ibu, IP address untuk menuju ke Erapor Bapak Ibu. Ya, ini kebetulan yang saya install SMP Bapak Ibu, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti juga ada web service ya Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Nanti juga akan saya lihatkan juga Bapak Ibu ya di Erapornya. Ini bentuk capture-an aja dulu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti ambil data dapodik. Pada intinya Bapak Ibu pada waktu men-setting itu dari atas sampai bawah. Jangan loncat-loncat Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau loncat-loncat Bapak Ibu akan bingung sendiri. Jadi dari atas silakan dicek Bapak Ibu ya. Dari atas dicek seperti itu. Nah, ini settingan pada laptop ya. Nah, Bapak Ibu pada waktu Bapak Ibu akan menggunakan ya Erapor, setelah udah disetting nih Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh melakukan secara offline ya, secara LAN silakan. Jadi Bapak Ibu nanti harus dalam satu jaringan. Ya. Misalnya yang sudah mempunyai ruang lab komputer Bapak Ibu. Nah, itu kan bisa dibuat jaringan LAN Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu membuat jaringan LAN nanti akan mengecek di IP address-nya di laptop administrator ya, atau laptop yang diinstal Erapor Bapak Ibu ya. Nah kalau sudah Bapak Ibu ada IP address-nya udah dapat ya, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, sudah dapat nih Bapak Ibu seperti ini diklik nanti akan muncul ya. Coba saya bentar. Setelah klik Bapak Ibu nanti akan mendapatkan IP ya. Nah, IP itu nanti tinggal ditambahkan 7759 Bapak Ibu ya.
Itu kalau kita melakukan secara LAN, ya, menggunakan LAN ya, atau jaringan offline Bapak Ibu, ya, bukan online. Jadi silakan harus ditemukan dulu, ya, ditemukan dulu IP address-nya, baru ditambah +27759 atau IP address dari Erapor tiap jenjang, ya, Bapak Ibu, tiap jenjang seperti itu. Nah, ini kalau secara offline ya Bapak Ibu, kita harus apa namanya tadi ya, menentukan dulu IP-nya seperti itu. Ini ya Bapak Ibu, tadi udah di setting nih, IP-nya dapat 192.168.1.23. Ini berarti IP-nya milik Erapor nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan mengakses. Jadi diingat ya Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu menginstal Erapor setiap laptop. Ya, bukan setiap laptop, tapi laptopnya yang diinstal satu saja. Ya, tadi ya yang ada dapodiknya. Jadi Bapak Ibu yang lain ya, sebagai guru mapel ya, atau guru kelas itu akan mengambil link IP-nya. Ini ya, link IP-nya misalnya ini, berarti nanti ×2 tinggal kita masukkan kode akses Erapor ya, 7759 misalnya tadi Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi biar Bapak Ibu bisa mengakses Erapor. Itu secara offline ya Bapak Ibu, atau secara LAN. Jadi intinya harus satu jaringan. Kalau beda jaringan otomatis tidak akan tersambung Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini misalnya diakses oleh laptop lain. Ditulis IP-nya punya admin atau laptopnya Erapor tadi ditambah 759. Nah, nanti bisa terakses seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini menghubungkan. Nah, ini Bapak Ibu operator ya, bisa diperhatikan nih cara mengambil IP address-nya dari admin agar bisa diakses oleh komputer atau laptop lain ya Bapak Ibu. Nah, bisa juga nih Bapak Ibu kita lakukan secara online Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu akan mengakses dari rumah. Nah, silakan ya Bapak Ibu. Kalau pengalaman saya sendiri Bapak Ibu ya di sekolah, kadang saya buat berbasis LAN. Kalau nanti udah pulang sekolah berbasis online Bapak Ibu. Ya, jadi IP-nya nggak harus sama atau tidak harus satu jaringan. Beda jaringan juga bisa Bapak Ibu. Ya, nah ini di slide sudah saya sertakan juga bagaimana cara mengonlinekan Erapor Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, karena di dalam sistem mengakses online Erapor itu juga ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama online dalam satu jaringan. Ya, itu harus satu jaringan. Jadi Bapak Ibu misalnya di jaringan WiFi sekolah, berarti Bapak Ibu juga harus memakai WiFi sekolah. Kalau laptop Erapor itu menggunakan WiFi sekolah, seperti itu. Ya, kalau Bapak Ibu pulang tidak bisa mengakses karena beda jaringan. Nah, bisa juga disetting Bapak Ibu secara online, tetapi beda jaringan. Dan Bapak Ibu bisa juga mengaksesnya, Bapak Ibu. Ya, itu bisa dicatat Bapak Ibu s.id_online rapor. Nanti bisa dipelajari ya Bapak Ibu. Jadi nanti Erapornya ya tidak harus dikerjakan di sekolah, ya di rumah pun bisa Bapak Ibu. Ya, yang penting di setting dulu di rapor Dapodik ya, atau di rapor yang sudah diinstal aplikasi Erapor Kurikulum Merdeka. Nah, kalau tadi ya Bapak Ibu sudah diinstal, sudah disetting admin, kemudian usernya sudah dibagikan juga oleh admin, kemudian jaringan juga sudah oke, baik itu secara offline atau LAN, secara online, baik satu jaringan ataupun berbeda jaringan, sudah oke di setting semua. Nah, Bapak Ibu baru ya bisa mengakses. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Otomatis akan menginput nilai Bapak Ibu. Nah, ini di panduan Bapak Ibu ya, pembelajaran dan assessment nih Bapak Ibu, nanti bisa diakses juga. Jadi nanti nilai akhir ya Bapak Ibu ya, ini yang akan dimasukkan ke Erapor Bapak Ibu.
ya, akan dimasukkan rapor. Jadi ada beberapa penilaian sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan penilaian sumatif akhir semester, Bapak Ibu juga bisa menggunakan non tes ya ataupun tes Bapak Ibu ya. Karena sebagian besar menggunakan tes nih Bapak Ibu ya. Nah, semua itu Bapak Ibu ya di rata ya Bapak Ibu nilai sumatif 1 sampai 4 ditambah akhir sumatif semester, kemudian dibagi sejumlah penilaian tadi Bapak Ibu. Didapatlah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu akan diinputkan di e-rapor. Nah, sekali lagi nilai sumatif yang Bapak Ibu diinputkan ke e-rapor Bapak Ibu. Ya. Jadi proses apa ya Bapak Ibu memproses nilai ya sampai jadi nilai akhir atau nilai sumatif akhir itu di luar e-rapor ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu baru kalau sudah mendapatkan nilai ya satu nilai tadi ya dari nilai akhir baru yang akan Bapak Ibu inputkan ke e-rapor. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan di guru ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya mengisi tujuan pembelajaran ya, contohnya ini bahasa Inggris, tujuan pembelajarannya Bapak Ibu input. Setelah itu baru Bapak Ibu menginput nilai. Ya, simple ya Bapak Ibu. Nah, menginput nilai pun di sini cuma satu kolom Bapak Ibu ya, di sebelahnya itu deskripsi. Deskripsi ini dari mana? Dari TP yang Bapak Ibu input, tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu input. Yang ini Bapak Ibu input akan secara otomatis ya menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa meng-checklist ya. Ini kan nanti checklistnya ini manual ya Bapak Ibu ya, tidak secara otomatis. Nah, boleh checklist tercapai atau belum atau perlu peningkatan Bapak Ibu. Jadi ini tergantung dari Bapak Ibu pada waktu proses penilaian selama pembelajaran Bapak Ibu. Ya, nah, disinilah Bapak Ibu merdeka memberikan penilaian ya, berdasarkan tadi ya peserta didik kita atau siswa kita Bapak Ibu. Jadi silakan masukkan nilainya, ya, kemudian Bapak Ibu akan men-checklist deskripsi. Nah, deskripsi ini yang akan nanti muncul di e-rapor Bapak Ibu. Ya, jadi itu tugas guru kelas, guru mapel, ya memberikan nilai Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa menilai ini kalau tadi kita balik lagi, admin sudah men-setting e-rapor sudah clear ya, sudah oke. Jadi Bapak Ibu akan muncul. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, tinggal login saja. Kalau belum sesuai, Bapak Ibu silakan melapor ke operator e-rapor bahwa datanya belum sesuai. Kalau udah sesuai, silakan Bapak Ibu input. Nah, ini kalau kita sebagai guru dan bukan wali kelas, yang muncul segini aja Bapak Ibu. Kalau wali kelas tadi panjang ya Bapak Ibu semua. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi selain kita sama-sama belajar seperti ini, jangan lupa Bapak Ibu pelajari juga panduan. Nah, panduan harus dibaca ya untuk admin, guru, dan siswa pada unduhan aplikasi Bapak Ibu ya. Jadi biar lebih matang lagi Bapak Ibu ya sebelum kita mengikut di semester genap nanti. Nah, ini Bapak Ibu link unduhan ya, perjenjang yang Bapak Ibu belum sempat mendownload, silakan ya Bapak Ibu di-download sesuai dengan jenjangnya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa klik ya link yang untuk mengunduh e-rapor Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu di panduan tadi ya bagaimana instalasi e-rapor kurikulum merdeka itu di bawah video juga di deskripsi sudah saya letakkan juga untuk link-link bagaimana Bapak Ibu mengunduh file aplikasi e-rapornya. Nah, oke, thank you Bapak Ibu semua dan terima kasih banyak.